Justru kalau kau membahas ketaatan, ya ketaatan Yesus, justru itu tertulis di dalam Yohanes 17:8. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Itu baru ketaatan. Dan mereka menerimanya. Mereka tahu betul bahwa aku datang daripadamu. Itu baru ketaatan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku. Kok menceritakan ketaatan? Ketika dia katakan bahwa aku tidak berbuat apa-apa, Di mana ketaatannya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku. Di mana ketaatannya? Kalau kau membahas ketaatan, justru dalam Yohanes 17:8, segala firman kata Yesus yang kau sampaikan kepadaku, kata Yesus, telah kusampaikan kepada mereka. Itu baru menceritakan ketaatan. Artinya apa? Bapa memberikan segala firman kepada Yesus untuk disampaikan Yesus untuk kalian. Itu Yesus taat. Firman yang disampaikan Bapa kepada Yesus disampaikan sama kalian. Itu baru ketaatan. Astagfirullahaladzim. Kalau aku tidak dapat berbuat apa atas diriku, itu bukan ketaatan. Beda pemahamanmu itu, Pak. Beda itu. Loh, kok beda pemahaman? Memang dalam gali ya si Bakso ini. Astagfirullahaladzim. Kita kasih rujukan, kakak ngarahkan ke sana, kita kasih rujukan, kakak ngarahkan ke sana. Kan Kamu justru tidak menjelaskan sampai habis. Semuanya stop. Udah. Dalam dari tadi itu ku bawa. Kau bilang kan tadi kau bilang Yesus punya kuasa. Kau bilang tadi. Ku kasih kau data Yohanes 5:30. Kau malu. Ternyata Yesus gak ada kuasa. Kau malu. Kau bilang itu menceritakan ketaatan. Lah, kalau kau nggak malu, kenapa kau tidak mengakui bahwa Yesus tidak ada kuasa? Coba Yohanes 5:30 di situ dikatakan Yesus tidak ada kuasa. Dia tidak dapat berbuat apa-apa atas dirinya. Orang testimoninya ada kok, dia punya kuasa. Testimoni. Menyembuhkan orang sakit. Testimoni berarti dibantah aja Bible. Dengerin di dalam dengerin, makanya kau dengerin orang ngomong sampai habis. Di dalam Matius 28 nomor 18 kata Yesus, segala kuasa diberikan kepadaku. Udah, Yesus bisa membangkitkan orang mati karena kuasa dari Bapa. Matius 28 nomor 18 kata Yesus, segala kuasa diberikan kepadaku. Yaitu dia bisa membangkitkan orang mati, bisa mengubah air menjadi anggur. Itu kuasa dari Bapa. Sampai kan dijelasin ya. Katakan bahwa dia punya kuasa, itu maksudnya. Yohanes 5:30 Yesus tidak punya kuasa. Ya Allah. Yohanes 5:30 Yesus tidak itu hati kita. Itu menandakan ketaatan Yesus. Yohanes 5:30 tanpa mengikuti perintah Allah juga. Nih sampai ku ini lah yang ku apain dia. Udah, tujuh datang, tujuh dah ya, tertujuin ya we ya, enggak, tertujuin. Kita tujuin, kita tujuin datanya ya, teman-temannya. Dia tadi bilang, dia ngotot, dia bilang Yesus ada kuasa. Dia bilang Yesus diberikan kuasa. Ini kata Yesus nih, ngotot kali ini orang. Nih, kutunjuk datanya teman-temannya. Ini, mana ini ku? Nah ini biar ditengok sama netizen. Udah biar ditengok sama netizen, tengok. Aku tidak dapat berbuat apa. Diam kau Bakso, kenapa malu kau? Aku nunjukin sama netizen. Ya, aku tidak dapat. Kok malu kau Bakso? Nih, kata Yesus ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Nah, udah. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Aku tidak menuruti kehendakku, kata dia, kehendakku sendiri, kata Yesus, melainkan kehendak Bapa ya, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jelas ayatnya. Ya, Yesus ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Artinya Yesus tidak punya kuasa. Udah. Kakak ini
terlalu baru kali mengartikan kalimat. Siapa yang mengartikan? Aku membaca loh. Ya Allah ya Rob. Ini loh, Siapa Pak, yang itu, mengartikan? Aku membaca loh. Pak. Itu mencerminkan ketaatan Yesus itu kepada Allah. Maksudnya Iya, di mana dicatatkan ketaatan? bukan lagi Memang Bible itu dibantah ya, Bible dibantah. Di mana di situ menceritakan ketaatan? Satu fakta yang Yesus punya kuasa itu ketika yang disalib yang entah di sebelah kanan sebelah kirinya itu, Yesus diberikan kuasa. Aku buka di datanya ya. Oh, makin ya. Enggak, aku setujuin. Yesus diberikan kuasa ya, Matius. Enggak ada dengar. Malu kok ditunjukinnya. Matius. Bukan malu, orang Enggak. ada aku kok itu Biar dilihat sama yang di bawah, biar dilihat sama yang di bawah. ada sama aku di sini. Enggak perlu sama kau membantah biar yang bawah baca. Bukan membantah. Iya, ini kutujuin. Menjelaskan Iya. maksud ayat itu. Kita menjelaskan. Udah, ini kutujuin. Ya. Tuh ya, ini kutujuin ya. Nih. Teman-teman ya, Matius 28 nomor 18. Nih, baca kalian ya. Mana ini? Ternyata belum balik kamera. Nih, baca di teman-teman. Allah ya kan, Elohim sudah memberikan segala kuasa kepadaku. Nah, untuk memerintah semua ciptaannya. Nah, Yesus itu diberikan kuasa. Udah, siapa yang memberikan kuasa? Bapa. Di mana tertulis? Matius 28 nomor 18. Allah sudah memberikan segala kuasa kepadaku. Udah. Jadi Yesus bisa membangkitkan orang mati, membangkitkan Lazarus, bisa mengubah air jadi anggur. Itu kuasa dari Bapa. Ada orang mana? Gini loh. Kau aja yang ngomong, makanya nggak bagus diskusinya begitu. Bible-nya dibantahnya apa yang disalahkan? Bible-nya itu kayak gitu, apa yang disalahkan? Saya buktikan bahwa Yesus berkuasa. Benar. Ketika orang yang di sebelah kanan atau di sebelah kiri Yesus yang disalibkan itu, Yesus berkata kepada dia, sesungguhnya hari ini engkau juga akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu yang hakiki kuasa dari Yesus itu sendiri, tanpa meminta dari Bapaknya, kan gitu. Kita harus jangan langsung mencerna ke Di mana datanya hari ini juga itu kan? Di mana datanya bahwa dia sudah berada di surga? Di mana datanya? Di mana? Yang samping kanan Yesus. Di mana datanya dia sudah berada di surga? Kayak gitu. Di mana? Jadi Bible-mu itu kau bantah. Bible-mu itu kau bantah. Di mana Yesus diberikan kuasa oleh Bapaknya? Bible-mu itu kau bantah. Ketika Bapa memberi kuasa sama anak berarti kita kuasa. Gimana sih? Bible-mu itu mengatakan bahwa Yesus diberikan kuasa. Astagfirullahaladzim. Namanya dia bersama-sama dengan Bapaknya diberi kuasa, ya punya kuasa lah dia. Jadi apa persoalannya? Ya udah, berarti Yesus tidak ada kuasa. Dia diberikan kuasa oleh Bapa. Ketika seseorang itu bisa membangkitkan orang mati sama iya, dia diberikan kuasa oleh Bapa. Jangan, itu otoritasnya dia. Jadi ini apa? Astagfirullahaladzim. Jadi ini apa? Ini apa? Allah sudah memberikan segala kuasa kepadaku. Ini kenapa? Ini apa? Gini loh. Untuk memerintahkan semua ciptaan. Ini kenapa? Ini kenapa ini? Itu bukan saya bantah, bukan saya bantah itu, bukan saya bantah. Tetapi itu menyatakan bahwa Yesus itu bersama-sama dengan Bapaknya dan punya kuasa. Gitu maksudnya. Iya, dia diberikan kuasa kan sama Bapaknya kan. Apa kali debatnya begitu? Ya Tadi ampun udah saya kau ya. bilang, Yesus sudah langsung menyatakan kuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau Terus akan Yohanes ada bersama-sama 5:30 dengan aku gimana? di dalam Yohanes Firdaus. 5:30 kata Yesus, aku Maksud tidak dapat itulah. berbuat apa-apa atas diriku, tuh kata Yesus itu
gimana? Faktanya Yesus bisa. Terus Yohanes 5, Bang Fuan, thank you Bang Fuan, Masya Allah, syukron Abang dah, Bang Fuan, thank you, Masya Allah, Bang Fuan, thank you, yang di YouTube. Terus buka lagi ya, Yohanes 5:30 ya. Nih, lalu ini apa ini? Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Buka lagi datanya ya. Yang Yohanes, otak Bible-nya dibantah terus. Lalu ini apa kata Yesus? Ini apa kata Yesus nih ini? Ini kata Yesus apa? Ini katanya, kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Ini kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Aku tidak menuruti, kata Yesus ya, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, jadi Yesus itu dia melakukan apa-apa bukan karena dirinya, bukan atas dirinya, tapi karena Bapa di surga. Gini Kak, itu mendatangkan ketaatan Bapa, itu maksudnya Yesus. Artinya Yesus tidak bukan cuma menurut kehendaknya, tetapi kehendak Bapa juga. Itu maksudnya itu. Makanya kita dia tidak dapat berbuat apa-apa atas dirinya loh. Dia nggak ada kuasa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku loh. Artinya Yesus nggak punya kuasa. Saya kasih contoh yang sangat real bahwa Yesus itu udah dibilang sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Aku dari tadi dan nunjukin data loh. Masih itulah sejatinya Yesus punya kuasa. Dia bisa bersama-sama dengan Terus yang Yohanes 5:30 itu bagaimana? Yohanes 5:30 itu bagaimana? Yohanes 5:30 itu menyatakan ketaatan Yesus kepada Bapa. Menyatakan ketaatan. Udah jelas loh dibaca. Udah jelas saudara-saudaraku yang di bawah juga baca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa loh. Jelas loh. Di situ katanya aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas loh ayat itu. Coba, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jelas loh bahasanya. Itu mencerminkan ketaatan Yesus sama Bapa. Malu dia Yesus gak punya kuasa. Hanya menuruti kehendaknya. Malu Yesus Tuhannya gak ada kuasa. Yesus itu tidak hanya menuruti kehendaknya sendiri, tetapi malu Tuhannya gak ada kuasa. Nah, kita harus itu lah, bukan dari malu Tuhannya gak ada kuasa. kan itu perspektif itu, bukan. Lah, aku udah nunjukkan data lo Bakso berkali-kali lo Bakso. Udah saya jelaskan, tapi kakak. Lah kau membantah Yohanes 5:30 Bakso. Aku menjelaskan makna. Kau menjelaskan, kau bilang di situ menerangkan ketaatan daripada Tuhanmu. Sementara di situ dikatakan Tuhanmu nggak punya kuasa. Karena Tuhanmu tidak punya kuasa, aku tunjukin lagi data ya. Karena Tuhanmu tidak punya kuasa, maka Tuhanmu diberikan kuasa oleh Bapa. Tunjukin lagi ya. Karena Tuhanmu tidak punya kuasa, maka dia diberikan kuasa nih. Bukan itu saat-saat. Nah, saya tunjukin lagi ya. Oke, mana ini? Kukira ada balik. Ini aku beli ya. Karena Tuhanmu tidak punya kuasa. Nah, jadi kayak gini dia keluar ya. Nih kita bukunya ya. Nih. Weh, nih. Nih. Karena ya, nih. Kata Yesus nih, kepadaku telah diberikan segala kuasa dia di surga dan di bumi.
Karena Yesus di dalam Yohanes 5:30 tadi kita buka, di mana dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa, kata Yesus. Karena dia nggak dapat berbuat apa-apa, lalu dia diberikan kuasa. Segala kuasa diberikan kepadaku, kata Yesus. Udah, makanya karena Tuhan kau dikasih kuasa, itu sebabnya dia bisa membangkitkan orang mati. Karena Tuhanmu diberikan kuasa, dia bisa mengubah air menjadi anggur. Tapi Tuhanmu itu sebenarnya tidak punya kuasa. Yohanes 5:30, makanya diberikan kuasa. Enggak, aku udah uji data lo dari tadi. Ketika Allah memberi kuasa kepada Yesus, berarti kan dia punya kuasa, kan gitu. Karena iya, setelah itu dia punya kuasa, tapi sebelumnya Yesus tidak ada kuasa. Mencerminkan bahwa dia bersama-sama dengan Bapa, kan gitu. Ya Allah, Yohanes 5:30. Aku lagi Itu Yohanes 5:30 itu Kak, mencerminkan ketaatan Yesus. Artinya gini, bahwa Yesus tidak hanya menuruti kehendaknya sendiri, tetapi menghendaki kehendak Bapak juga. Itu maknanya. Iya, itu. karena dia nggak ada kuasa. Jadi segala kerja apa yang dia lakukan itu bukan atas dirinya, tapi atas dari Bapa sendiri. Saya tadi Lupa juga ngomong. sama kakak, Yesus menyatakan kuasa waktu di kayu salib itu. Kayak gini lah bahwa tadi dia di awal juga kaum gitu penjahat itu selesai. hidup Ini lagi bersama-sama kita capek juga di gue pulang-pulangnya. Firdaus. Kan itu kuasa yang nyata itu tanpa meminta dari Bapaknya, kan dia punya otoritas. Yesus sudah bilang bahwa kau sudah bersamaku di Firdaus. Artinya Yesus itu sudah menyatakan bahwa dia diselamatkan dari dosa-dosanya. Kan itu kuasa Yesus juga, itu otoritasnya sendiri. Kita harus inilah. Itu makna firman itu kan bukan terlalu baku di ini, harus bisa dimaknai, kan gitu. Lah kau sendiri gak bisa maknai Yohanes 5:30. Nggak bisa maknai, udah saya bilang bahwa Nah, jelas di situ dikatakan Yesus dia tidak dapat berbuat apa-apa atas dirinya. Bahwa Yesus itu tidak hanya menghendaki keinginan Nah, sendiri. Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Yesus itu siapa katanya ya? Ya Tuhan orang Kristen lah itu. Oh, Tuhan orang Kristen. Iya, tapi Yesus punya Tuhan. Waduh, makanya gini, kita harus sepakat dulu. Makanya gini. Makannya Gini loh. makan yang Tuhan kalau ketika enak, disematkan sama manusia, sate padang nikmat, dimakan pakai kerupuk. Asik. Itu apa itu namanya? Ya aku bilang, kau kan mengatakan Yesus Tuhannya Oten, kan Tuhan kalian. Nah sementara Yesus itu punya Tuhan. Waduh, gini loh Kak, artinya itu Gini loh, Tuhan itu begini. ketika Akhirnya Yesus kisah cintaku. ketika Yesus kami tuhankan di dunia ini, itu artinya dia sebagai Tuhan kami, pimpinan kami, dan kami menuruti Iya, tapi perintah-perintahnya. Yesus punya Tuhan loh. Tanpa Yesus punya itu Tuhan. kami tidak bisa menyembah Allah, karena Allah itu nggak bisa langsung berjumpa dengan manusia. Aku nggak bahas itu, ya aku bahas ini dulu. Ini kau kan mengatakan Yesus itu Tuhan Kristen, tapi Yesus punya Tuhan loh. Jadi, kutanya kakak, Muhammad itu Tuhan enggak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Gini. Nah, udah. Apa Tuhan lagi? itu kita harus sepakat dulu. Tuhan itu sebagai apa? Coba. Arti Tuhan. Tuhan itu sebagai apa? Iya, Tuhan kalau Tuhan. disematkan sama manusia sebagai apa? Kalau disematkan sama Muhammad lah sebagai apa? Ia disematkan sebagai Tuhan itu nggak bisa dibandingkan dengan manusia. Astagfirullahaladzim. Ketika disematkan, ada nggak orang menuhankan hawa nafsu? Coba. Kita bahas Ada Tuhan nggak? ya. Enggak, maksudku ada nggak manusia menuhankan hawa nafsu? Coba. Ada nggak? Bukan berarti Hawa nafsunya sendiri. maksudku Ya. gini loh. Bukan berarti hawa nafsu itu dituhankan atau
disembah, bukan begitu maksudnya. Dia menuhankan mengikuti kemauan hawa nafsunya. Makanya dia menuhankan hawa nafsu, bukan berarti sesembahan, kan gitu. Makanya kita harus betul-betul memaknai kata-kata itu, menuhankan itu. Kan orang Islam kan nggak menuhankan Muhammad rupanya. Di mana datanya orang Islam menuhankan Nabi Muhammad, di mana? Ketika arti menuhankan itu menyerahkan diri, menghambakan diri kepada seseorang, itu di mana datanya arti menuhankan itu menyerah